Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan nomor induk mahasiswa 12070303031, mahasiswa jurusan Fisika semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menganalisis rangkaian DC menggunakan metode hukum Kirchhoff-Ohm, metode teorema Thevenin, dan metode teorema Norton pada software AltiSpice Part 2, di mana studi kasus kali ini adalah untuk mencari besar arus dan tegangan pada R3 yang nilai resistansinya sebesar 2 ohm. Video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah dari elektronika dengan dosen pengampu Bapak Made Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menganalisis rangkaian DC menggunakan metode Kirchhoff-Ohm, metode Thevenin, dan metode Norton Part 2. Nah, di sini saya akan membuktikan dalam eksperimen simulasi menggunakan software AltiSpice. Nah, yang pertama, kita dapat membuka halaman baru seperti ini. Kemudian kita dapat mencari komponen-komponennya seperti yang minggu lalu. Sini pertama kita gunakan resistor. Di sini kita putar secara horizontal CTRL R kedua dan ketiga. Kemudian kita memasang komponen atau sumber tegangannya, yaitu di sini pada studi kasus kita menggunakan voltage V1 dan V2 karena sumber tegangannya pada studi kasus yang kedua itu V1 dan V2. Kemudian kita hubungkan masing-masing komponen antara komponen satu dengan komponen yang lainnya menggunakan kabel atau kita wiring dengan menggunakan tombol pensil yang ada di software AltiSpice ini. Kita hubungkan sesuai dengan jalurnya. Seperti ini. Nah, lalu kita dapat menghubungkan resistor ini ke rangkaian yang lain seperti ini. Nah, seperti biasa pada rangkaian software kita harus memasangkan ground di bagian bawah rangkaian. Kemudian kita wiring menggunakan kabel. Lalu kita atur besarnya seperti studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa R2 itu bernilai 2 ohm, kemudian R3 juga 2 ohm, R1 adalah 1 ohm, V1 itu sebesar 10 volt, kemudian V2 sebesar 20 volt. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka seluruh komponen sudah terhubung dengan baik dan besar resistansi dan tegangannya sudah diatur sesuai dengan studi kasus. Nah, kemudian setelah ini kita dapat merunningnya atau mencoba simulasinya seperti ini. Transnya kita atur 1 milisecond. Nah, sebelum kita cari besar tegangan di R3 ini, karena yang akan kita cari adalah besar tegangan di R3 dan besar arus pada R3 ini atau pada resistansi 2 ohm di sini. Nah, sebelumnya kita perlu klik kanan pada mouse di sini di antara V2 dan R3 kita beri mark reference.
di sini sampai ada tanda hitam elektrodanya di sini. Kemudian kita cari besar tegangan R3 atau pada saat resistansi 2 ohm. Di sini berapa nilainya? Nah, nilainya adalah min 12,5 volt. Nah, tanda negatif ini adalah ketika melakukan mark reference di dekat sumber tegangan, V220 volt ini. Nah, kalau diganti mark reference-nya maka akan diperoleh nilai yang positif. Nah, hal ini bisa terjadi karena posisi tegangan itu nilainya dapat dibolak-balik. Coba kita ganti mark reference-nya. Nah, kalau kita ganti mark reference-nya di antara R3 di sini. Nah, ada tanda hitam elektrodanya. Lalu kita coba cari nilai tegangannya di sini. Di antara R3 dan V2. Nah, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Atau tegangan di R3 atau resistansi pada saat 2 ohm adalah 12,5 volt. Nah, hasil ini sesuai atau menjadi validasi dari analisis yang sudah dijelaskan menggunakan hukum Kirchhoff, Ohm, metode teorema Thevenin, dan teorema Norton. Kemudian dari sini ini kita delete dulu. Kita akan mencari arus pada resistansi 2 ohm atau arus pada R3 di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini memunculkan bahwa nilai arus dari R3 adalah sebesar 6,25 ohm. Nah, hal ini sesuai juga dengan studi kasus yang telah kita bahas sebelumnya, di mana hasil ini itu menjadi validasi dari analisis yang sudah dijelaskan menggunakan 3 metode pada studi kasus sebelumnya, yaitu metode Kirchhoff, hukum Kirchhoff Ohm, metode teorema Thevenin, dan metode teorema Norton, di mana besar V adalah tadi yaitu sebesar 12,5 volt dan besar arus yang mengalir pada R3 adalah sebesar 6,25 ampere. Nah, mungkin sekian analisis rangkaian DC menggunakan metode Kirchhoff Ohm, teorema Thevenin, dan teorema Norton part 2 atau yang kedua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.